Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini untuk membahas tentang modul 2 ya. Untuk siswa yang menggunakan HP Android. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang formula, rumus kompleks, field handle, relatif, dan fungsi. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, di dalam Excel ini bisa digunakan untuk menghitung informasi numerik menggunakan formula. Nah, perlu kalian ketahui, ini ada beberapa operator ya untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pangkat. Nah, untuk operator untuk menjumlah kita menggunakan berupa tanda plus. Kemudian untuk mengurangi kita menggunakan tanda minus, untuk membagi ini kita menggunakan garis miring, dan untuk perkalian menggunakan bintang, dan untuk bilangan berpangkat bisa kalian lihat di sini. Oke, kita contohkan, misalnya di sini Ibu punya tabel B dan tabel C, ya, masing-masing ada angka yang harus kita hitung. Di tabel pertama kita mau menghitung 80 ditambah 567, yaitu kita klik dulu angka 80 ada di kolom B2, kemudian operator matikannya plus ya ditambah dengan C2 atau 567, kemudian klik tanda centang. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita juga akan menghitung yaitu 90 di B3, kemudian dikurangi di kolom C3 angka 17. Kita klik ya. Oke, hasilnya ini. Kemudian untuk pembagian sama, yaitu sama dengan, kemudian di B4 ada angka 78, kemudian dibagi tanda miring ya, dibagi dengan C4 di kolom C4 ada angka 4. Klik OK. Kemudian untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang, berarti sama dengan 60 ya, kemudian dikali 5 ya, hasilnya oke dulu. Nah, ini hasilnya. Terakhir untuk pangkat selalu diikuti dengan sama dengan, untuk perhitungan matematika atau fungsi 2 pangkat ini ya 4 ada di kolom C6. Klik OK. Nah, ini untuk perhitungan sederhana hanya menggunakan 2 data. Nah, Excel juga bisa untuk menghitung banyak data dan banyak menggunakan operator matematika. Nah, misalnya ada angka sama dengan 95 ditambah dalam kurung 5 kali 4 tutup kurung ya. Kemudian misalnya dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini untuk perhitungan yang kompleks ya, lebih dari satu operator, maka Excel akan menghitung dulu urutannya adalah yang ada di dalam tanda kurung, yang kedua adalah operator pangkat, kemudian yang akan dihitung ketiga adalah kalau yang ada operator perkalian atau pembagian, dan yang terakhir dihitung oleh Excel adalah yang menggunakan operator plus atau minus. Nah, kita enter aja, kita tahu hasilnya. Nah, jadi kalian nggak usah memikirkan bagaimana Excel itu bekerja, namun kita perlu tahu urutannya dalam pengerjaan rumus kompleks. Berapapun data yang kalian masukkan pasti akan dihitung oleh Excel. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, kebetulan ini Ibu punya tabel daftar nilai siswa yang diajar oleh Ibu. Nah, Excel selain bisa menggunakan operator matematika ya untuk menghitung perhitungan numerik, di Excel juga ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, misalnya ini ada tabel nilai siswanya Ibu. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah nilai. Nah, untuk menghitung jumlah nilai kita bisa menggunakan fungsi sum. Kita isi di sini ya. Pertama kita tulis tanda sama dengan, kemudian kita tulis fungsinya. Untuk menghitung jumlah nilai kita pakainya sum ya. Kemudian buka kurung. Nah, datanya kita klik dari 80 ya, dari tugas 1 sampai tugas 2. Nah, ini. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian klik OK ya. Ini hasilnya. Jadi kita tidak menambahkan satu-satu, tidak seperti kemarin menggunakan sama dengan 80 tambah 75 tambah 80 tambah 60. Karena kalau datanya banyak
akan memakan waktu banyak, sehingga kita bisa langsung sama dengan sum dalam kurung D6.2 sampai G6 ya, karena datanya ada di D6 dan sampai G6. Nah, karena rumusnya nanti untuk mencari jumlah nilai yang diperoleh misalnya oleh Arya Saloka itu sama, yaitu jumlah dari D12 sampai G12, yaitu jumlah dari tugas 1 sampai UH2. Kemudian untuk menghitung nilainya Bezuzi juga sama, yaitu jumlah dari tugas 1 sampai UH2. Maka kita bisa menggunakan fill handle. Caranya kita klik rumus yang mau kita copy, kemudian kita klik fill ini di tulisan ini ya yang keluar, kita klik fill. Nah, sampai ada tanda kotak double seperti ini, kita tarik aja sampai yang akan kita hitung, yaitu jumlah nilai dari Agnes Mo. Nah, ini ya, jadi nggak satu-satu kita nulis rumus. Sama di sini untuk menghitung jumlah nilai tugas 1 ya, itu adalah sama dengan kemudian sum dalam kurung. Nah, berarti dari nilainya Lee Min Ho yang akan dijumlahkan sampai nilainya Agnes Mo. Tutup kurung. Oke. Nah, ini. Nah, untuk menghitung jumlah nilai OH2 rumusnya sama, yaitu dari Lee Min Ho sampai Agnes Mo nilai yang dijumlahkan, maka kita pakai fill handle, klik aja. Kita klik fill, kemudian kita tarik. Nah, ini ya. Nah, untuk menghitung rata-rata kita bisa menggunakan fungsi average. Kita tulis sama dengan ya average buka kurung. Nah, kita mau menghitung nilai rata-rata Lee Min Ho dari tugas 1 sampai UH2. Tutup kurung, enter. Seperti tadi, karena sama kita fill handle aja, kita tarik sampai Agnes Mo. Nah, untuk menghitung rata-rata nilai yang diperoleh kelas itu, ya, kita mau menghitung rata-rata di tugas 1 sama, yaitu sama dengan average buka kurung nilai dari Lee Min Ho sampai Agnes Mo. Tutup kurung, klik OK, kemudian kita fill handle karena sama, tarik sampai UH2. Nah, ini rata-rata. Nah, untuk menghitung nilai maksimal kita bisa menggunakan fungsi max. Sama polanya, buka kurung, nilai maksimal di tugas 1 itu berapa ya, kita klik aja sampai Agnes Mo dari Lee Min Ho, kemudian tutup kurung, oke ya. Wah, ternyata nilai maksimalnya 90. Sama, karena rumusnya sama, kita mau tahu nilai tertinggi UH2, kita klik fill handle aja ya. Nih, nah, untuk mencari atau mengetahui nilai terendah ya, kita bisa pakai fungsi min. Polanya sama ya. Nah, sama, kita juga fill handle aja. Nah, untuk median ini adalah nilai tengah. Kita mau tahu nilai tengah yang diperoleh di tugas 1. Sama dengan, nah, untuk mencari nilai tengah kita bisa pakai median. Oke, kemudian kita fill handle. Nah, sama. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang kita hitung ya, di sini kita mau tahu jumlah siswa, data yang kita hitung nilainya itu, maka kita bisa menggunakan fungsi count. Nah, jadi fungsi count ini adalah digunakan untuk menghitung jumlah sel dengan data numerik dalam argumen. Intinya ya, kita mau menghitung jumlah data yang kita hitung. Ya, ada berapa sih sebenarnya data yang kita hitung? Nah, di sini ada 8 data atau ada 8 siswa ya. Jadi data yang kita hitung adalah jumlahnya ada 8. Nah, terakhir yang mau Ibu jelaskan adalah untuk fungsi if. Nah, fungsi if ini digunakan untuk melakukan pemilihan berdasarkan kondisi tertentu. Caranya misalnya di sini Ibu akan menuliskan remedi bagi yang nilai rata-ratanya di bawah 78.
Sedangkan yang tidak remedi adalah nilainya yang di atas 78. Nah, ini ada syarat bahwa nilai rata-rata kurang dari 78, maka dia akan remedi. Maka kita pakai fungsi if. Jadi fungsi if ini adalah fungsi logika. Nah, caranya sama, yaitu kita tulis sama dengan, kemudian kita tuliskan if, kemudian buka kurung. Nah, kita masukkan syaratnya, yaitu syaratnya nilai rata-ratanya atau I6 ya, rata-rata nilai rata-rata kurang dari 78. Nah, kita kasih tanda koma. Kemudian kita kasih petik, nanti akan keluar, kita kasih tanda petik remedi. Tutup petik, koma. Nah, bagi yang tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak remedi. Maka kita kasih tanda petik, tulisi tidak remedi, jangan lupa tutup petik ya, kemudian kurung, kita enter. Nah, ini ya, jadi rumusnya adalah if I6 itu adalah nilai rata-rata kurang dari 78, maka nanti dia remedi kalau memenuhi syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak remedi, atau dengan kata lain nilainya lebih dari 78. Nah, kemudian kita fill handle aja karena sama. Ternyata yang tidak remedi itu 3 orang. Kemudian untuk predikat, ini misalnya ibu ada syarat ya, jika nilainya lebih dari 90 maka dia dapat predikat A. Syarat yang kedua, jika dia nilainya lebih dari 80 maka dia akan dapat predikat B. Dan yang ketiga, jika dia nilainya lebih dari 70 maka dia akan dapat C. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat tersebut maka dia akan dapat D. Kita tulis aja rumusnya, sama masih menggunakan if, fungsi logika. If ya, kemudian buka kurung I6, kemudian kita kasih tanda lebih. Nah, ini lebih dari 90, dia dapat nilai A, koma, bisa pisahkan dengan syarat kedua. Kita tulis lagi if, buka kurung I6 ya, lebih dari 80, dia dapat B, petik, tutup, kita pisahkan lagi dengan tanda koma. If, buka kurung I6 ya, rata-ratanya lebih dari 70, dia dapat koma, dapat C. Nah, bagi yang tidak memenuhi syarat itu semua, kita kasih nilai D. Nah, polanya sama ya, selalu sama dengan if, kemudian syaratnya, koma, kemudian keterangannya apa ya, kita kasih tanda petik double, kemudian pisahkan lagi dengan koma. Nah, ini kita lihat buka kurungnya ada 3, maka di akhir kita tutup dengan kurung 3 juga ya, kemudian kita klik enter. Nah, ini kemudian karena sama kita fill handle aja. Nah, ini ya, predikatnya keluar. Jadi yang dapat nilai B hanya 2 orang. Nah, ini untuk fungsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang referensi absolut. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang relative reference dan absolute reference, atau referensi relatif dan referensi absolut. Untuk referensi relatif adalah sebuah formula dalam sel yang disalin ke sel yang lain akan berubah nomor sel yang dioperasikan. Nah, contohnya ini, Ibu punya data di sini, nilai total itu adalah harga item dikalikan jumlah di kolom D5, kemudian ditambah dengan kolom PKH yang ada di E5. Nah, kemudian Ibu akan salin rumusnya ini, karena rumusnya sama, Ibu salin, kita klik fill, kemudian kita tarik sampai nomor 4. Nah, ini kita cek masing-masing. Ini rumusnya adalah C5 kali D5 ditambah E5. Kita cek yang di sini ternyata rumusnya C7 D7 E7, dan ini rumusnya berubah ya sesuai dengan sel itu ya. Sel yang disalin itu akan berubah nomor sel yang dioperasikan. Karena di sel
baris ke-8 maka nilainya 8, ketika di baris ke-6 dia jadi 6. Ini namanya referensi relatif. Nah, agar nilainya tetap, kita bisa menggunakan referensi mutlak, yaitu teknik penyalinan suatu formula atau rumus dalam satu sel ke sel yang lain tanpa mengalami perubahan referensi baris ataupun kolom. Nah, untuk menuliskan referensi mutlak, kita menambahkan tanda dolar. Nah, ini ada 3 cara penulisannya. Misalnya ini datanya ada di kolom C4, yaitu kita kasih tanda dolar C dolar 4, kemudian dolar C4 dan C dolar 4. Nah, artinya untuk yang pertama ini adalah baris dan kolom tidak berubah ketika di copy. Nilai yang digunakan sebagai referensi absolut yaitu di kolom C baris ke-4 bersifat tetap, dan ini adalah simbol yang paling sering digunakan. Kemudian yang kedua ini artinya adalah kolom tidak berubah ketika di copy. Jadi referensi kolom C bersifat tetap. Kemudian untuk yang ketiga ini artinya baris tidak berubah ketika di copy. Nilai yang digunakan sebagai referensi absolut adalah sel pada baris ke-4. Nah, kita contohkan dalam perhitungan tabel. Ya, ini yang paling sering digunakan ya. Jadi baris dan kolom tidak berubah. Nah, ini misalnya setiap siswa diminta untuk membuat daftar kebutuhan berkemah ya, setiap kelompok. Nah, karena harganya kemungkinan naik sehingga diminta untuk menambahkan 10% dari harga kebutuhan dan jumlah kebutuhannya. Jadi selalu ditambahkan dengan 10%. Jadi selalu tetap ditambahkan dengan 10%. Maka kita bisa pakai fungsi referensi mutlak. Caranya misalnya yaitu sama dengan, nah ini kita pakai di sini rumus PKH-nya harga item kalikan jumlah ya. Kemudian kita kalikan ini ya 10%. Nah, biar 10% itu tidak berubah sifat mutlak, kita kasih tanda dolar di sini. Jadi F3 ini sebagai referensi mutlak. Agar ini tidak berubah ketika kita copy ke sel yang lain, maka kita jadikan referensi mutlak dan kita kasih tanda dolar. Kemudian kita enter. Nah, kemudian rumusnya, karena ini rumusnya sama, kita fill handle aja. Nah, kita perhatikan di sini ya. F3 di baris kelima kolom E ini dolar F3 ya. Ketika di baris ke-7 ini juga masih sama, tidak berubah. Nah, ketika di baris ke-8 juga masih sama. Kita perhatikan untuk yang C8 kali D8 karena kita tidak kasih tanda dolar sehingga dia bersifat referensi relatif. Dia akan menyesuaikan dengan sel yang dioperasikan ya. Sedangkan 10% ini di F3 dia bersifat tetap ya. Jadi tidak akan mengalami perubahan. Nah, kalau tidak dikasih dolar yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian kita fill handle. Ya, kita cek. Nah, ini karena dia akan berubah jadi 4, dia jadi F6. Sehingga memang kita harus kasih tanda dolar agar tidak mengalami perubahan ketika kita copy. Jadi dia bersifat sebagai referensi mutlak. Nah, terakhir Ibu akan menjelaskan tentang free span. Nah, coba kalian perhatikan nama-nama tabelnya ya, ini. Ya. Kemudian Ibu coba untuk geser ke bawah. Nah, ini lama-lama judul tabelnya nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya Ibu mau menulis di sini, Ibu harus menggeser ke atas lagi ya. Oh, ini nomor, kita baru isi. Nanti ke sini ini apa? Kita ke atas lagi. Jadi biar kita tidak naik turun. Nah, kita bisa membuat nama-nama tabelnya ini akan terlihat walaupun kita geser ke bawah. Caranya kita perhatikan dulu, ini nama-nama kolomnya atau nama-nama tabelnya itu ada di baris keempat, sehingga kita letakkan di baris kelima ya. Kemudian kita ke menu, ini ada di pojok, ke menu utama ya, pojok kanan. Kemudian kita ke view ya, kita geser ke bawah. Nah, ini ada free span ya, kita klik free spans. Nah, kita coba lihat perbedaannya setelah di free span. Nah, ini ketika Ibu scroll ke bawah, Ibu geser ke bawah, ini enggak
hilang ya judul-judul nama kolomnya, sehingga ketika ibu mau menuliskan data misalnya di sini, oh ini data nomor, kita tinggal kasih nomor, ini kasih nama barang, ini kasih nama item, kasih berapa jumlahnya, kemudian kita hitung PKH-nya, totalnya ada berapa ya. Tapi kalau tidak dikasih freeze pen, ini nanti ketika ibu kembalikan ya, misalnya kita klik di nomor 5 ini, kita unfreeze ya. Nah, ketika geser kan hilang, sehingga mau nulis data di sini bingung ya. Sebaiknya maka kita bisa kasih freeze pen kalau data kita banyak ya, biar tidak naik turun terus, tapi kita bisa langsung menuliskan data-data yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan pada materi modul ketiga. Terima kasih.